Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Jadi sesuai janji saya sebelumnya, saya akan memposting kali ini terkait cara menggunakan aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan mulai dengan studi kasus yang pertama, yaitu menyusun laporan keuangan sederhana untuk usaha resto atau kuliner. Jadi untuk ini saya akan berikan dulu sedikit penjelasan di awal bahwa teman-teman untuk membuat laporan keuangan setelah aplikasi teman-teman sudah buat sendiri ataupun sebenarnya teman-teman membeli yang sudah jadi dari saya itu di sini yang harus teman-teman pahami adalah proses bisnis dari usaha teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus paham betul bagaimana alur dari bisnis teman-teman. Di sini saya memperlihatkan untuk contoh rumah makan Berkah. Jadi di sini proses bisnisnya itu dikelompokkan teman-teman dari beberapa kategori. Yang pertama pembelian, penjualan, penerimaan uang, kemudian pengeluaran uang, aset tetap, dan biaya produksi. Karena ini ada biaya produksi karena memang di sini ada proses produksi resto itu misalkan usahanya bikin nasi goreng atau bikin kopi, apa minuman-minumannya itu pasti ada bahan baku yang diolah menjadi barang jadi. Jadi ini adalah studi kasus kita yang pertama itu manufaktur. Nah, di sini saya akan memulai dengan proses bisnis yang pertama. Jadi proses bisnis yang pertama adalah pembelian. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas terkait pembelian ini. Nanti di seri yang keduanya akan kita bahas untuk proses bisnis yang lain. Jadi saya hanya akan memperlihatkan bagaimana mudahnya menyusun laporan keuangan menggunakan Excel ini. Yang pertama teman-teman harus pahami dulu dalam pembelian itu ada beberapa kategori utama, yaitu pembelian tunai atau kredit, kemudian ada namanya retur pembelian atau pengembalian barang teman-teman, lalu ada pembayaran ke supplier atau pemasok kita. Di sini saya sudah memasukkan jurnal default atau teman-teman bisa gunakan sebagai rumus untuk menjurnal teman-teman. Jadi di sini konsepnya sudah saya buatkan rapih dengan menggunakan PPN, tapi ini opsi saja, boleh menggunakan boleh tidak. Nanti tinggal dihilangkan saja. Nah, untuk penjelasan kenapa harus didebet dan harus dikredit, boleh cek video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan teman-teman. Oke, langsung saja kita buka dulu aplikasi yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini jika teman-teman telah menyelesaikan videonya, membuat aplikasi Excelnya, tampilannya seperti ini, tapi dari seri ke-1 sampai dengan seri ke-8 dari video saya, kita sudah berhasil membuat format dari aplikasi Excel ini. Nah, langkah pertama teman-teman harus setting dulu atau mengatur dulu daftar akun yang digunakan. Teman-teman boleh cari referensi daftar akun yang mirip dengan usahanya di Google, itu banyak teman-teman. Nah, di sini kasnya misalkan kita edit dulu. Di sini saya gunakan contoh saja teman-teman, ini Bank BCA, kemudian ini persediaannya kita edit dulu, persediaan bahan baku. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang langkah kedua, kita akan memasukkan saldo awal. Jadi itu yang penting, saldo awalnya. Misal teman-teman, kita akan mulai pembukuan kita ini di bulan April. Jadi harus memasukkan saldo per akhir Maret ini. Jadi kita misalkan punya uang tunai 200 atau taruhlah 2 juta. Oke, teman-teman punya 2 juta, lalu di BCA ada 10 juta. Oke, seperti ini. Nah, yang lain kita anggap tidak ada dulu. Jadi ini murni contoh dulu, nanti teman-teman tinggal lengkapi. Modal awal berarti totalnya adalah 12 juta. Atau sisi debit semua teman-teman yang kita jumlahkan. Nah, di sini setelah saldo awal ada, anggap bahwa ini adalah per Maret, kita akan mulai memasukkan transaksi. Nah, saya sudah buatkan
contoh sederhana untuk masing-masing jenis di pembelian. Jadi seperti ini, supaya lebih real kita akan buatkan dia faktur pembelian. Jadi ini hanya sampel saja, contoh. Misal teman-teman punya bukti transaksi ini, teman-teman tinggal masukin ke aplikasi. Contoh di sini tanggal 1 April 2020, nomor fakturnya ada 1000, kemudian ini adalah pembelian tunai transfer via BCA. Nah, nanti ada item yang dibeli, totalnya adalah 2.720.500 di toko online. Kita beli di toko online. Oke, kita masuk ke aplikasi dulu. Yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1 April. Tanggal 1 April 2020. Nah, sekarang nomor buktinya ada di invoice-nya, ini ada 1000. Jadi 1000. Lalu di sini keterangannya itu pembelian tunai. Ini keterangan transaksi saja teman-teman, pembelian tunai toko online, nomor faktur, bisa tambahkan lagi faktur 1000 atau nomor invoice-nya dari vendor kita. Nah, sekarang kode bantu itu tidak diisi karena masih dikosongkan. Di sini kita akan menggunakan rumus yang ada di sini di proses bisnis ini, teman-teman. Kalau pembeliannya tunai, teman-teman masukkan di sini kas dan banknya, akun kas dan banknya, dan sudah pasti persediaan ada di debit, dan kas bank atau hutang kalau dia kredit ada di sisi kredit juga. Oke, kita balik, berarti di sini adalah pemilihannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman kurang hafal misalkan akunnya, teman-teman bisa link saja sama dengan, kemudian ke COA, teman-teman pilih persediaan. Karena kalau kita membeli secara logika, persediaan kita bertambah dan uang kita berkurang di BCA. Jadi seperti ini teman-teman. Boleh langsung seperti ini. Lalu kita masukkan jumlah yang kita beli itu totalannya 2.720.500. 2.720.500. Oke, seperti ini teman-teman, balance ya. Nah, tinggal kita copy di sini, Ctrl D. Nah, kapan kode bantu ini diisi? Kalau di sini kredit, hutang itu. Coba kita lanjut yang pembelian yang kedua, ada pembelian kredit teman-teman. Ini supaya teman-teman bisa pahami dan tinggal diganti saja, asalkan teman-teman sudah paham rumusnya untuk pembelian. Nah, kalau misalkan teman-teman pembelian kredit, itu teman-teman sisa buat seperti yang tadi. Jadi di sini tanggalnya 2 April 2020, nomor faktur 1001. Oke, 2 April 2020, 1001. Anggap ini adalah pembelian kredit PT ABC. Oke, ini ya teman-teman, PT ABC. Nah, di sini totalnya 952.000. Di sini teman-teman tinggal memilih lagi di formulanya. Ini adalah formatnya, rumusnya untuk pembelian kredit. Tinggal kas dan banknya diganti dengan akun hutang. Jadi kita tinggal masukkan saja persediaan. Yang namanya membeli, sudah pasti persediaannya akan bertambah teman-teman. Lalu di sini yang akan bertambah adalah hutang dari teman-teman. Tinggal pilih juga boleh seperti ini. Nah, di sini untuk kode bantu boleh kita isi. Kode bantu di sini kita ganti di sini PT Maju Terus dengan PT ABC. Berarti nomor suppliernya itu S001. Kita masukkan di jurnal S001. Seperti itu. Totalnya adalah 952.000. 952.000. Ini untuk pembelian kredit ya. Setelah itu kita
copy teman-teman. Oke, Ctrl D. Sekarang kita lanjut ke transaksi, contoh transaksi berikutnya, itu retur pembelian. Nah, terkadang kan barang yang sudah dibeli itu biasanya ada yang dikembalikan. Nah, kita contoh sederhananya, barang yang sudah dibeli di toko online ini, kita kembalikan berasnya 20 kilo ke toko online-nya ini. Totalnya yang dikembalikan nilainya 209.000 di tanggal 3 April, nomor returnya 1000. Oke, kita masuk lagi. Di sini tanggalnya 3 April, teman-teman. 3 April 2020. Di sini boleh teman-teman tambahkan di depannya supaya tidak kembar dengan ininya. Atau ini RTR, retur cost 1000. Nomor returnya 1000. Kemudian di sini adalah keterangan transaksi, retur pembelian toko online. Oke. Nah, karena ini pembeliannya retur pembeliannya tunai, kita cek dulu. Kalau pengembalian barang berarti persediaannya akan berkurang di kredit, kemudian kas atau bank atau hutang, kalau misalkan tadi belinya di sini adalah kredit, maka di posisi debit atau saldonya kembali. Nah, sekarang karena yang toko online itu kita tunai, berarti uangnya dikembalikan ke kita. Nah, BCA-nya bertambah lagi. Uangnya masuk ke sini BCA. Lalu di sisi kredit itu barangnya kita akan berkurang. Jadi bisa juga diketik teman-teman. 14.000. 140.000. Oke. Nah, yang dikembalikan itu nilainya 209.000. 209.000. Kita selesaikan semua dulu baru kita bahas satu persatu untuk ininya. Untuk transaksinya, hasil dari transaksinya ini. Sekarang, jadi pastikan selalu bagian atas itu balance teman-teman. Sekarang, teman-teman bisa masuk ke transaksi berikutnya. Ini ada pembayaran pemasok atau kita bayar hutang lah begitu. Di sini ada transaksi bayar pemasok ke PT ABC, kemudian banknya ini ke BCA, keluar uang dari BCA tanggal 11 April. Nah, tanggal 11 April. Oke, total 500.000 yang kita bayar. Berarti di sini tanggalnya tanggal 11 April. 11 April 2020. Nah, ini bisa ambil nomor transaksinya. Oke. Ini kalau misalkan tidak ada boleh dikosongkan atau misalkan teman-teman bisa buat sendiri pembayaran payment pemasok atau PP saja, PP 001. Nah, pembayaran hutang ke PT ABC. Nah, sekarang di PT ABC itu kita kembali ke formula yang sudah saya buatkan, teman-teman. Ini triknya untuk teman-teman bisa memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Bisa dimudahkan dalam menyusun laporannya. Itu untuk pembayaran berarti hutang sudah pasti di debit. Kalau teman-teman masih bertanya kenapa harus di debit, ya teman-teman cek video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan terkait saldo normal akun. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan hutang di debit dan kas di kredit. Oke, kita coba ambil dulu hutang itu 21.000. 10.000, kemudian kas banknya 120.000 akunnya. Nah, karena ini ada PT ABC sebelumnya kita sudah buat, kita tinggal copy saja, tempatkan di bagian hutang ini, teman-teman. Nah, totalnya itu 500.000. Totalnya 500.000. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk
kategori masing-masing contoh dari transaksi pembelian ini. Kita coba cek hasilnya. Misalkan yang kita cek pertama dulu ini hutang kita. Sisa berapa sih sebenarnya? Ada di buku pembantu. Ini dia ada di buku pembantu. Kita cek di sini hutangnya totalnya 452.000 teman-teman. Jadi saldo hutang kita 452.000. Kita cek lagi di KB-nya. Oke, sama teman-teman. Ini sudah masuk ke penambahan 952.000. Lalu di sini pengurangan 500.000. Oke, jadi formulanya jalan teman-teman. Terus lalu di buku besar kita bisa cek per masing-masing akun. Utamanya misalkan akun yang perlu dikontrol adalah kas bank. Nah, jadi saldo akhir dari uang yang kita punya dengan saldo awal 10 juta itu 6.988.500. Kita cek di neraca lajur, ini tinggal dibesarkan saja kolomnya. Oke. Tinggal diperbesar saja teman-teman. Oke. Ini otomatis teman-teman, seimbang. Dan ini langsung jadi untuk laporannya teman-teman. Di laba rugi masih kosong karena ini masih transaksi pembelian. Sekarang transaksi ke laporan neraca ini 12.452.000 itu sama dengan total aset. Jadi balance teman-teman. Nah, cukup mudah sekali membuat laporan keuangan menggunakan Excel yang salin terintegrasi. Pembelian cukup mudah sekali kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai formula ini. Jadi khusus pembelian jurnalnya tidak akan melebihi dari ini. Pasti ya seputaran sini saja teman-teman. Dan ini transaksinya berulang jadi teman-teman bisa gunakan untuk transaksi-transaksi pembelian berikutnya. Oke. Jika ada yang kurang jelas di video kali ini boleh teman-teman kirim di komentar atau bisa tanyakan langsung ke saya via WhatsApp. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke transaksi penjualan dengan menggunakan aplikasi yang kita buat sebelumnya, aplikasi sederhana ini untuk menyusun laporan keuangan. Kita akan selesaikan di video berikutnya untuk penjualan, kemudian penerimaan uang, pengeluaran uang, aset tetap dan biaya produksinya seperti apa. Sampai jadi satu laporan keuangan yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai hal, bisa mungkin ke kantor pajak atau bisa untuk pengajuan kredit di perbankan atau konsumsi internal saja untuk teman-teman review untuk ambil analisa dari usahanya. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Kita lanjut di sesi berikutnya. Salam Sarjayadi Awe.